Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Diawali dengan focus group discussion atau disingkat dengan FGD. Nah, untuk penelitian FGD, kita harus mengetahui apa definisi dari FGD itu sendiri. Nah, bila kita melihat di awal, penggalian data dari suatu penelitian terkadang menemui beberapa kendala, sehingga dengan adanya karakteristik khusus, misalnya adanya persepsi, adanya opini, kepercayaan, sikap. Nah, itu akan mempermudah kita untuk mengkaji suatu objek. Jadi untuk mendapatkan ini perlu suatu teknik pengumpulan data, di mana partisipan dibebaskan dan diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi tanpa adanya rasa takut, khawatir terhadap pendapat yang akan disampaikannya. Nah, inilah salah satu teknik pengumpulan data yang cocok, yaitu teknik focus group discussion atau disingkat dengan FGD. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya disebut dengan diskusi kelompok terarah. Nah, FGD merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang sangat sering digunakan, khususnya untuk membuat suatu keputusan. Karena biasanya dengan FGD suatu penelitian ini akan cepat selesai dan lebih murah. Karena teknik FGD ini kita mempermudah untuk mengambil keputusan dan peneliti lebih memahami baik itu sikap, keyakinan, ekspresi peserta mengenai topik yang dibicarakan. Nah, kemudian FGD ini juga mempercepat temuan-temuan baru, sekaligus penjelasannya yang mungkin tidak terdeteksi jika menggunakan teknik lainnya. Namun jumlah peserta FGD ini kan tidak terlalu banyak maka hasilnya itu tidak dapat digeneralisasikan atau digunakan sebagai kesimpulan umum untuk populasi atau kelompok yang lebih luas dari peserta FGD. Nah, teknik pengumpulan data kualitatif FGD relatif lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif lainnya. Banyak kegiatan FGD yang dilaksanakan, namun belum sesuai dengan kaidah karena tidak paham tentang kaidah pelaksanaannya. Nah, FGD sendiri merupakan diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi tentang apa? Keinginan, kebutuhan, kemudian sudut pandang, kepercayaan, pengalaman yang dikehendaki oleh peserta. Jadi, kalau kita definisikan, FGD itu adalah salah satu teknik mengumpulkan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator mengenai suatu topik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FGD ini adalah didesain untuk memperoleh informasi, keinginan, kebutuhan
dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator. Nah, apa sih tujuan dari FGD? Tujuannya adalah mengeksplorasi masalah yang spesifik berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Nah, sehingga nantinya akan ditarik suatu kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena terhalang oleh subjektivitas peneliti. Nah, selanjutnya apa saja karakteristik dari FGD? Nah, peserta dari FGD ini memiliki kesamaan ciri, atau dia tidak saling mengenal, itu lebih bagus. Nah, kemudian jumlah peserta di dalam kelompok, ingat ya, jumlah pesertanya 7 sampai 10 orang. Ya. Nah, boleh diperbanyak sampai 12 orang. Sehingga memungkinkan setiap individu mendapat kesempatan menyampaikan pendapat. Ya. Nah, dan cukup memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi. Nah, jumlah peserta yang lebih besar sebenarnya juga memberi keuntungan lain, yaitu memperluas pandangan, pengalaman peserta yang akan muncul. Nah, namun jumlah peserta yang tidak banyak dan waktu untuk mengungkapkan pendapat dengan tidak dibatasi, maka peserta mempunyai batasan waktu tertentu dalam berbicara. Ya, kalau misalnya pesertanya banyak. Nah, kalau pesertanya sedikit, maka fokus perhatiannya akan lebih baik. Ya. Nah, sehingga teknik pengumpulan data kualitatif dengan FGD itu menggunakan teknik wawancara one by one. Ingat ya, FGD, teknik pengumpulan data adalah wawancara one by one. Nah, peserta harus mempunyai ciri-ciri yang sama atau homogen. Nah, ciri-ciri yang sama ini ditentukan oleh tujuan dan topik diskusi yang telah ditetapkan. Ya, dengan apa? Menghormati perbedaan ras, kemudian bahasa, etnik, kemampuan baca tulis, penghasilan dan gender. Contoh, misalkan ada petugas puskesmas ingin mengetahui mengapa para ibu yang memiliki anak balita tidak ke posyandu. Nah, maka ciri-ciri yang sama yang harus dipilih sebagai peserta adalah ibu-ibu balita yang tidak pernah mengunjungi posyandu. Semakin homogen peserta, semakin mereka dapat berkomunikasi dengan bebas tanpa rasa takut, segan, serta tetap fokus terhadap topik yang didiskusikan. Sehingga kemungkinan terjadinya kondisi di mana peserta agak terpinggirkan atau dikucilkan itu akan berkurang. Karena apa? Homogen. Artinya di sana semuanya terdapat ibu-ibu yang tidak ke posyandu. Jadi permasalahannya sama. Ya. Nah, peserta idealnya terdiri dari orang-orang yang tidak saling mengenal. Nah, tapi jika sulit itu dilakukan, minimal tidak memasukkan orang yang selalu melakukan interaksi sehari-hari secara teratur. Sehingga antara fasilitator dan peserta tidak saling mengenal. Nah, dan ini berkaitan dengan analisa data. Ya. Nah, sehingga nanti dihasilkan apakah FGD ini berkaitan sepenuhnya dengan materi yang didiskusikan atau ternyata pendapat peserta yang telah dipengaruhi akibat apa? Adanya interaksi antar mereka sebelumnya.
Nah, orang yang bertugas menganalisa tidak dapat mengisolasi faktor-faktor yang mempengaruhi peserta. Ya, nah ini diharapkan tidak saling mengenal antara satu orang dengan orang lain ya yang menjadi peserta dalam FGD, sehingga memang hasil yang akan didapatkan itu benar-benar merupakan uraian ya yang disampaikan oleh peserta itu sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Selanjutnya, proses pengumpulan data kualitatif. Nah, FGD bertujuan mengumpulkan data mengenai persepsi, kemudian pandangan peserta terhadap sesuatu. Nah, di sana tidak berusaha mencari konsensus ya, dan tidak mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang akan diambil. Jadi diberikan kebebasan untuk peserta menyampaikan pendapat dan opininya. Sehingga dalam FGD digunakan pertanyaan terbuka atau disebut dengan open-ended. Ya, ingat ya, pertanyaan terbuka atau open-ended. Yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan. Nah, teknik ini sebenarnya berbeda dengan diskusi lainnya. Ya, kalau lainnya itu tujuannya untuk konsensus, memecahkan masalah ya. Nah, ini berbeda. Jadi FGD menggunakan pertanyaan terbuka atau open-ended. Nah, kemudian topik diskusi itu ditentukan terlebih dahulu dan diatur secara berurutan. Jadi pertanyaan ya yang akan ditanyakan pada acara FGD itu sudah diatur sedemikian sehingga dimengerti oleh peserta diskusi. Nah, topik penelitian yang tidak dapat dilakukan yaitu topik penelitian yang mempelajari preferensi manusia seperti bahasa, sarana diseminasi, pesan kunci, dan sebagainya. Nah, jadi topik yang menjelaskan bagaimana jadi yang bisa nanti menggali respon individu ya peserta dan ditanya one by one agar semua peserta diberikan kesempatan atau mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan opini. Nah, ini pelaksanaan FGD. Kita bicara waktu ya. Biasanya FGD itu dilangsungkan selama 60 sampai 120 menit. Ingat ya, 60 sampai 120 menit. 1 atau 2 jam. Dan dapat dilakukan beberapa kali. Jadi frekuensi tergantung pada kebutuhan penelitian, kemudian sumber dana, kebutuhan pembaharuan informasi, serta seberapa mampu dan cepat pola peserta terbaca. Nah, jika respon yang terjadi telah jenuh, artinya ketika pelaksanaan FGD yang pertama itu sudah tercover semua yang diinginkan, ya, artinya tidak ada yang terbarukan lagi, maka jumlah sesi diakhiri. Artinya kalau sudah dapatkan informasi yang sudah komplit, sudah jenuh, ya, itu tidak usah dilanjutkan lagi. Jadi sesi yang pertama kali biasanya lebih lama jika dibandingkan dengan sesi berikutnya, karena semua informasi masih baru. Jadi disarankan paling tidak harus ada 2 sesi dalam satu babak FGD. Nah, untuk tempat ya ini harus netral. Jadi maksudnya tempat itu memungkinkan partisipan atau peserta tadi dapat mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Contoh ya, FGD tentang pelayanan posyandu yang tidak tepat. Ya, jika dilaksanakan di mana? Di pelayanan posyandu yang dilaksanakan. Karena apa? Dapat menimbulkan rasa takut partisipan untuk mengemukakan pendapatnya atau penilaiannya dengan jujur.
Ya, atau beginilah, misalkan kalian membicarakan tentang bagaimana kualitas ya di FKM UMUHA. Dilaksanakan di FKM sendiri dengan hadir dosen dan sebagainya. Pasti akan timbul rasa takut ketika mengemukakan pendapat gitu ya, secara jujur. Nah, jadi tempat juga harus netral, artinya tidak di tempat yang memberikan rasa takut pada partisipan, sehingga mereka akhirnya tidak menyuarakan atau mengeluarkan pendapatnya dengan jujur. Baik, nah selanjutnya kita akan lihat ke langkah-langkah atau metodologi. Di dalam FGD, kita melakukan persiapan. Persiapan FGD itu yang pertama, kita melihat adanya fasilitator atau pencatat harus datang tepat waktu sebelum peserta datang. Ya, fasilitator dan pencatat atau notulen sebaiknya bercakap-cakap secara informal dengan peserta. Jadi sebelum dimulai, sudah ada di lokasi, sebaiknya itu melakukan percakapan secara informal, disapa dulu pesertanya, sehingga nanti ada keterikatan ya antara partisipan dengan moderator dan notulen. Ya, seakan-akan mereka tidak segan lagi untuk menyampaikan apa yang ditanyakan. Ya. Nah, kemudian dikenalkan nama. Ya, kita juga mengenal nama peserta. Misalnya si A, partisipan A namanya Ayu misalnya ya. Nah, kita langsung menyebutkan, Ayu, bagaimana tentang posyandu? Kita tanya, misalnya si Ayu ini ibu yang ibu dari balita yang tidak pernah ke posyandu. Misalnya kita bertanya, atau kita bercakap-cakap secara informal ya, terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mengenal nama peserta dan menjadi perhatian kita atau fasilitator maupun pencatat sebelum FGD dilaksanakan, karena kita akan ada persiapan-persiapannya. Ya, yang pertama adalah persiapan untuk FGD ya, menentukan jumlah kelompok FGD. Jadi untuk menentukan jumlah kelompok yang dibutuhkan, perlu ditetapkan terlebih dahulu hipotesa topik yang akan diteliti. Ya, nah misalkan ada kita melihat ya, apakah jenis kelamin, umur, pendidikan, status sosial ekonomi penting bagi topik penelitian. Nah, pedoman dalam menentukan jumlah kelompok, ya minimal misalnya 2 kelompok pada tiap kategori. Ya, minimal ada 2 kelompok pada tiap kategori. Misalnya melaksanakan 2 kelompok pada tiap-tiap segmen populasi seperti kelompok posyandu dan kelompok non-posyandu, ya kan? Atau kelompok laki-laki dan kelompok wanita. Nah, hal ini dilakukan karena tiap segmen dianggap berbeda perilaku dan sifatnya. Jadi kita mengelompokkan partisipan kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahasan kelompok itu bervariasi. Misalnya, menilai mutu pelayanan kesehatan. Maka tanggapan dari kelompok kedua akan membiasakan atau akan membicarakan tentang tanggapan dari kelompok pertama. Demikian pula bila ada kelompok 3 dan seterusnya. Jadi adanya variasi. Nah, kemudian sampai tidak ada informasi baru, perlu dilaksanakan ada beberapa kelompok sampai diperoleh informasi yang secara umum sejalan dengan sebelumnya. Nah, bila dari 2 kelompok diperoleh informasi yang berbeda, maka perbedaan tersebut perlu ditelusuri ya, pada beberapa kelompok lagi sampai informasi yang diperoleh dapat dimengerti dan digunakan. Nah, selanjutnya ada makna dalam letak geografis. Bila letak geografis memberikan perbedaan pandangan, ya, kemudian gaya hidup, perilaku, maupun angka kesakitan, maka perlu dilakukan di tiap wilayah geografis. Nah, maka
Selanjutnya, menentukan komposisi kelompok FGD. Nah, ini maksudnya nanti kita melihat apakah ada kelompok yang berbeda, misalnya ya kelas sosial. Ya, dalam satu kelompok sebaiknya peserta itu mempunyai status sosial yang sama untuk menghindari terjadi ketimpangan. Jadi peserta dengan status sosial lebih tinggi cenderung dominan ya, biasanya di dalam satu pertemuan atau diskusi dibanding dengan sosial yang rendah. Nah, kemudian status hidup. Jadi peserta yang mempunyai status hidup yang berbeda, misalnya umur, perkawinan ya, itu sebaiknya tidak disatukan dalam satu kelompok. Karena pengalaman yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Nah, selanjutnya status spesifik tertentu. Ya, misalnya berhubungan dengan tujuan penelitian. Nah, misalnya kita mau meneliti tentang KB ya. Ada peserta KB dan ada peserta non KB ya. Nah, kemudian dilaksanakan di suatu tempat gitu ya. Tidak boleh disatukan dalam satu kelompok karena memberikan tanggapan yang berbeda terhadap suatu masalah. Misalnya tadilah ya, kita mau bertanya bagaimana tentang penerapan protokol kesehatan di suatu wilayah ya. Nah, di kampung A. Kita tidak bisa menyatukan antara warga di kampung A dengan warga di kampung B karena itu memiliki pemandangan ya atau pengalaman yang berbeda sehingga harus dipisahkan kelompoknya. Nah, kemudian tingkat keahlian juga ya. Peserta yang memiliki tingkat keahlian ya dan tidak punya keahlian itu tidak boleh digabung dalam satu kelompok. Nah, itu mempengaruhi tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, begitu pula dengan budaya, perbedaan budaya. Jadi, peserta dengan budaya yang berbeda itu tidak bisa disatukan. Misalnya, budaya di Aceh dengan budaya di luar Aceh. Ya, itu pasti sikap dan perilakunya akan berbeda sehingga tidak boleh disatukan. Nah, kemudian jenis kelamin juga ya. Nah, ini kalau penting boleh dipisahkan antara laki-laki dan wanita sehingga mendapatkan satu hasil yang baik ya ketika nanti dianalisis. Nah, kemudian setelah tadi kita menentukan peserta, ya, yang pertama tadi menentukan jumlah kelompok dari FGD. Nah, selanjutnya yang kedua tadi menentukan komposisi kelompok FGD. Ya. Nah, yang ketiga adalah menentukan tempat diskusi FGD. Nah, tempatnya ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan tempat. Ya, yang pertama adalah mendatangkan rasa aman. Jadi lokasi yang dipilih adalah di mana peserta merasa aman untuk berbicara, berpendapat, karena tidak diamati oleh orang di luar kelompok. Ya. Yang kedua adalah nyaman. Jadi pilih tempat yang nyaman bagi peserta
Dalam artinya tidak terlalu sempit, ya, tidak panas, ya, seperti yang di slide nampak ya. Nah, bahkan ada yang terkadang membuat FGD itu di gedung, di hotel ya, agar tempatnya nyaman, ya, tidak terlalu sempit dan tidak terganggu dengan kepadatan jalan, sehingga suara-suara bising lalu lintas itu dihindari. Ya. Nah, kemudian lingkungannya netral. Jadi jangan dipilih di tempat yang dapat mempengaruhi tanggapan peserta, sehingga tanggapan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Jadi, hindari tempat yang menimbulkan suasana intimidasi. Ya, contoh misalnya mau mendiskusikan tentang kualitas pelayanan kesehatan, maka jangan dilakukan di tempat pelayanan tersebut misalnya, atau kita contohkan puskesmas, rumah sakit, ya, klinik dan lain-lain. Nah, kemudian mudah dicapai oleh peserta. Jadi lokasinya itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggal peserta, ya kan? Nah, kemudian pilih yang terjangkau oleh alat transportasi. Nah, jika perlu disediakan tempat penitipan anak, mungkin ada peserta yang punya anak, ya, disediakan tempat penitipan anak agar peserta yang punya anak dan tidak bisa ditinggalkan akan datang. Jadi nanti ditulis di undangannya, disediakan tempat penitipan anak, ya, sehingga mereka datang. Nah, selanjutnya adalah one way mirror screen. Nah, di negara-negara maju, FGD itu dilaksanakan di ruang kaca satu arah, di mana selama diskusi berlangsung dapat diobservasi oleh pihak luar, ya, dalam hal ini peneliti, tanpa diketahui oleh peserta diskusi, sehingga tidak mempengaruhi tanggapan yang diberikan. Nah, jadi kalau dilihat di slide selanjutnya, ini adalah contoh dari desain tempat duduk dari FGD, di mana ada notulen. Notulen ini yang mencatat segala tanggapan, ya, dan aktivitas yang terjadi di dalam kegiatan FGD. Nah, kemudian ada fasilitator. Fasilitator ini biasanya dia akan memberikan tanggapan awal terhadap sesuatu hal, dan dia nanti akan melemparkan pertanyaan terbuka kepada para peserta untuk dijawab. Ya, jadi dia akan memberikan pertanyaan secara umum, ya, nanti akan ditanggapi oleh seluruh peserta. Dan ini pesertanya. Contoh ya, ini para pesertanya di sini. Nah, kemudian di sini beberapa tempat di luar negeri, ya, ini ada ruang kaca. Jadi ini ada kaca, peserta tidak akan tahu bahwa di sini ada observer. Observer ini dapat peneliti, ya. Nah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini diketahui oleh observer. Jadi ada one way mirror screen. Jadi mereka hanya tahu di sini ada kaca, namun observer tidak tampak oleh peserta. Ya, sehingga peserta menjawab dengan baik, ya, atau sesuai dengan apa yang diharapkan dari penelitiannya. Kemudian observer menilai di sini. Ini adalah beberapa tahapan, ya, contoh desain tempat duduk di FGD. Nah, selanjutnya pengaturan tempat duduk. Ya, tempat duduk itu diatur sedemikian rupa sehingga peserta terdorong untuk mau berbicara, ya. Nah, sebaiknya peserta duduk dalam satu lingkaran bersama-sama dengan fasilitator. Jadi peserta itu duduk di dalam satu lingkaran bersama-sama dengan fasilitator seperti yang Ibu tampakkan tadi. Nah, pencatat biasanya duduk di luar lingkaran. Nah, hal ini harus diperhatikan dalam mengatur tempat duduk, ya. Pertama, hindari pengurutan status. Jadi urutan tempat duduk itu sebaiknya dilakukan secara acak sehingga tidak mempengaruhi tanggapan peserta. Nah, yang selanjutnya memungkinkan fasilitator bertatap mata dengan peserta. Jadi nanti ketika dia menjawab, dia akan melihat si fasilitator. Karena tadi kan yang menyampaikan
pertanyaan terbuka adalah fasilitator, dan dia akan menyampaikan informasi itu kepada fasilitator, dan itu dicatat oleh notulen. Nah, hal ini penting dilakukan untuk mengendalikan kelompok ya, dan mendorong peserta yang pemalu, pendiam ya, serta membatasi peserta yang dominan. Jadi kalau misalnya di dalam satu diskusi kan kita pernah lihat bahwa ada satu orang yang terus dia memberikan pendapat tanpa memperdulikan orang lain ya, atau waktunya sangat dia pakai gitu ya. Nah, itu adalah tugas dari fasilitator untuk memberhentikan ya dengan bijak ya. Artinya baik, misalnya ya kalau dia terlalu banyak berbicara, baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami minta dari Ibu A, misalnya ya. Nah, jadi dia langsung menyetop dengan bijak dan meminta ke orang lain, partisipan lain untuk memberikan opini. Nah, kemudian jarak yang sama antara fasilitator dengan tiap peserta itu harusnya diperhitungkan ya. Kenapa? Karena ini mendorong interaksi ya dan perasaan sebagai bagian dari kelompok, sehingga seluruh peserta bisa berperan aktif dalam diskusi. Artinya dengan duduknya sama jaraknya, maka dia akan merasa bahwa dia merupakan bagian dari kelompok FGD, dan dia akan memberikan keaktifan dalam setiap diskusinya. Nah, kemudian menyiapkan undangan. Jadi agar FGD ini memperoleh hasil yang baik, maka peserta FGD ini harus homogen, yaitu yang mempunyai persamaan jenis kelamin, ya, contohnya tadi ya, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi pada waktu mengundang peserta, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menjelaskan kepada calon peserta mengenai lembaga yang mengadakan penelitian dan tujuannya. Ya, nah jadi namun peserta tidak perlu tahu secara detail perihal topik yang akan didiskusikan sebelum dimulai, agar peserta tidak membuat opini sebelum memasuki sesi. Jadi beritahukan kepada peserta ya tentang lembaga yang akan melakukan penelitian. Jadi kita jelaskan ya seperti info konsep ya, kita sampaikan bahwa dari lembaga A ingin melakukan penelitian, tujuannya untuk ini, topiknya tapi tidak diberitahu secara detail. Karena apa? Karena nanti di sana akan langsung mereka menangkap ya apa pertanyaannya dan menjawab dengan jujur ya. Jadi hal ini tapi tidak berlaku untuk yang bertujuan mendapatkan feedback ya tentang pengetahuan peserta. Contohnya peserta yang menjalankan fungsi sebagai mediator atau provider. Nah, kemudian menjelaskan rencana dan meminta calon peserta untuk berpartisipasi. Nah, menyebutkan juga beberapa orang yang telah bersedia ikut, serta calon peserta lain juga ikut berpartisipasi. Jadi kita menjelaskan rencana ya, apa yang akan kita laksanakan, kemudian meminta calon peserta untuk berpartisipasi. Selanjutnya memberikan tanggal, ya, waktu, tempat, dan lamanya pertemuan. Nah, apabila seseorang tidak mau atau tidak dapat datang, maka kita menekankan pentingnya kontribusi orang tersebut. Dan jika tetap menolak, maka ucapkan terima kasih. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk FGD kita sudah menentukan orang A, B, C, D, itu sangat penting ya dalam memberikan kontribusi dalam penelitian kita gitu ya, untuk kualitatif menggunakan FGD sini. Nah, namun ketika dia tidak mau datang, kita hubungi dan kita sampaikan bahwa kontribusi dia itu penting untuk acara ini. Nah, namun ketika dia misalnya tidak bisa datang, kemudian dia mewakilkan kepada orang lain, dan diharapkan wakil yang dia
yang datang menggantikannya ya, itu adalah memang wakil yang hampir sama ya. Setidaknya dia wawasan yang dia punya bisa menggambarkan wawasan orang yang kita undang gitu. Jadi kita mau pendapatnya itu juga bisa mengcover ya pertanyaan yang akan kita sampaikan. Begitu. Nah, kemudian jika tidak mau juga atau menolak, ya diucapkan terima kasih. Kemudian jika orang tersebut mau datang, maka beritahukan kembali tentang hari, jam, tempat, dan pentingnya partisipasi. Jadi boleh diingatkan kembali, biasakan ada laporan ya, oh Pak saya bersedia hadir, ya ingatkan kembali hari apa, kemudian jam berapa, dan apa pentingnya dia dalam kegiatan tersebut ya. Oke, nah kemudian kita sudah membahas nih poin ke-5 tadi ya. Yang pertama tahapannya adalah menentukan jumlah kelompok FGD, kemudian menentukan komposisi kelompok FGD, yang ketiga menentukan tempat diskusi FGD, yang keempat pengaturan tempat duduk, yang kelima menyiapkan undangan, dan yang keenam adalah menyiapkan fasilitator. Nah, fasilitator adalah orang yang peka, perhatian ya terhadap kemungkinan adanya perbedaan peserta di dalam sebuah kelompok. Jadi fasilitator ini dipilih adalah orang yang secara demografi itu mempunyai kesamaan dengan peserta, baik etnis, usia, penghasilan, gender, dan lain-lain. Ya, jadi standar minimal yang perlu dikuasai oleh fasilitator adalah tujuan dan topik sehingga mampu memahami diskusi yang berlangsung dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya, jadi fasilitator ini sudah mengerti, paham benar tentang penelitian ini. Apa tujuannya, topiknya, apa yang ingin didapatkan. Jadi dengan dia mengetahui, dia akan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehingga memang didapatkan satu kesimpulan akhir nantinya. Jadi kemampuan fasilitator dalam membaca macam respon peserta dan tetap menjaga agar diskusi pada jalurnya. Itu sangat penting. Nah, fasilitator dapat berasal dari tenaga profesional. Ya, misal kita menggaji seorang fasilitator yang sudah terlatih. Ya, boleh ya. Nah, kemudian atau salah satu tim peneliti yang dianggap mampu. Nah, misalnya kan di peneliti itu ada beberapa orang ya, tim. Nah, siapa yang mampu untuk menjadi fasilitator, mengerti tentang semua bahagian dari penelitian, maka dia layak jadi fasilitator. Nah, kalau fasilitator profesional, dia sudah dilatih untuk menjaga netralitas. Kemudian dia tidak menghakimi dan memimpin diskusi serta memberi pertanyaan secara jelas tapi ringkas. Nah, artinya dia tidak langsung misalnya ketika orang tidak setuju, bukan begitu, itu salah, itu tidak boleh. Jadi fasilitator tidak boleh menghakimi ya, dan dia harus netral dalam memimpin diskusi. Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu diperhatikan jika menggunakan fasilitator profesional ya. Yang pertama, temui calon fasilitator untuk mengetahui kemampuan interpersonal dan tingkah lakunya. Jadi kita temui dulu ya fasilitatornya. Nah, kemudian kepribadiannya bagaimana? Ya, dan itu akan mempengaruhi respon peserta. Apakah calon fasilitator ini bijaksana, ramah, ya kan? Apakah dia menjadi pendengar dan penanya yang baik? Itu juga kita bisa uji. Ya, ketika kita bertemu dengan calon fasilitator. Nah, kemudian sedapat mungkin dengarkan rekaman baik audio atau video sesi FGD yang pernah dipimpin oleh calon fasilitator tersebut. Jadi biasanya setiap FGD ya itu ada rekaman video. Jadi kita lihat dulu bagaimana dia memimpin suatu FGD. Apakah cocok dengan apa yang penelitian yang akan kita lakukan.
Nah, kemudian lihat salinan laporan singkat ataupun tuntunan wawancara yang telah dibuat oleh fasilitator dalam FGD terdahulu. Nah, itu hal-hal yang harus kita lihat ketika kita akan memilih fasilitator profesional. Nah, jadi jika tidak ada dana untuk menggaji seorang profesional, fasilitator itu dapat kita rekrut dari tim peneliti yang sudah punya pengalaman sebagai fasilitator. Nah, kuncinya adalah pilih seseorang yang mampu bersikap objektif dan tidak defensif saat berbicara dengan orang lain. Jadi peran fasilitator itu adalah yang pertama menjelaskan tentang topik diskusi. Jadi fasilitator menjelaskan dahulu tentang topik diskusi, kemudian memahami topik diskusi sehingga dapat menguasai pertanyaan. Nah, seorang fasilitator itu tidak perlu seorang yang ahli ya, yang berkaitan dengan topik diskusi. Jadi dia harus menguasai pertanyaan-pertanyaan untuk topik diskusinya. Selanjutnya, melakukan pendekatan kepada peserta, sehingga peserta nanti terdorong untuk mengeluarkan pendapat. Jadi fasilitator yang mempunyai rasa humor yang menjadi nilai plus dalam memimpin suatu FGD. Jadi tidak seolah-olah kegiatannya menegangkan ya seperti itu ya. Nah, jadi punya nilai humoris. Nah, kemudian juga mampu mengarahkan kelompok ya. Bukan sebaliknya, malah nanti kelompok yang mengarahkan dia ya itu tidak bagus. Jadi fasilitator mampu mengarahkan kelompok. Nah, kemudian dia bertugas mengajukan pertanyaan dan tetap netral terhadap jawaban peserta. Nah, artinya dia tidak bilang, oh ini benar, ini salah, begitu ya. Jadi dia tetap netral terhadap jawaban peserta. Dan memastikan peserta tidak ada jawaban yang benar atau salah. Ya, tidak boleh juga memberikan persetujuan, oh saya sangat setuju, saya tidak setuju, itu tidak boleh. Dan itu akan mempengaruhi pendapat peserta. Nah, kemudian mengamati peserta dan tanggap terhadap reaksi peserta. Jadi, fasilitator ini melihat peserta dan tanggap terhadap apa yang terjadi pada peserta. Kemudian dia mendorong semua peserta untuk berpartisipasi. Bahkan dia tidak membiarkan ada yang memonopoli diskusi. Artinya satu orang aja yang aktif itu dia tidak memberi kesempatan kepada mereka ya. Nah, jadi perlu disadari bahwa dinamisitas suatu kelompok itu menimbulkan dampak tak terprediksinya bagi peserta. Jadi sebagai contoh misalnya seorang peserta yang dominan, dia bisa menjadikan peserta lain malas untuk berbicara. Ya, contoh lain misalnya ada sebuah komentar jujur peserta ternyata dapat memancing peserta lain untuk memberikan respon yang lebih jujur lagi. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya kita harus menciptakan fasilitator itu menciptakan hubungan baik dengan peserta sehingga dapat menggali jawaban dan komentar yang lebih dalam. Ya, selanjutnya fleksibel dan terbuka terhadap saran, perubahan, mendadak dan lain-lain. Dan mengamati komunikasi nonverbal, ya, baik itu gerakan tangan, perubahan raut wajah atas peserta dan tanggap terhadap hal tersebut. Nah, selanjutnya hati-hati terhadap nada suara dalam mengajukan pertanyaan. Maka peserta akan merasa tidak senang apabila nada suara fasilitator memperlihatkan ketidaksabaran atau tidak bersahabat. Jadi peserta jadi enggan untuk mengemukakan pendapatnya ya. Nah, seterusnya fasilitator mengusahakan tidak ada interupsi dari luar pada waktu FGD berjalan. Ya. Nah, kemudian menganalisa data dengan menggunakan proses induktif. Nah, nanti juga fasilitator itu bertugas memberikan laporan tertulis secara singkat, berisi temuan-temuan, pengertian, tren, pola, tema yang muncul selama diskusi. Jadi, potongan-potongan komentar peserta dapat digunakan untuk menggambarkan ide-ide yang muncul selama FGD. Nah, jadi tugas fasilitator bukan sekedar menghubungkan pendapat ya atau opini peserta, melainkan menyampaikan isu yang muncul dari kelompok diskusi. Nah, dia juga mempersiapkan petunjuk diskusi ya, agar diskusi terfokus dan kemudian petunjuknya itu berupa daftar pertanyaan terbuka atau open-ended. Nah, sekalipun begitu,
fasilitator juga wajib mendorong peserta untuk berbicara bebas dan spontan. Nah, kemudian yang ketujuh ya. Ketujuh, menyediakan notulensi atau pencatat. Pencatat ini juga bisa berlaku sebagai observer selama FGD berlangsung dan bertugas mencatat hasil diskusi. Nah, catatannya harus dilengkapi ya berupa tanggal pertemuan, waktunya dimulai, waktu selesai ya, kemudian nama lingkungan dan catatan singkat mengenai lingkungan tersebut serta informasi lain yang mungkin dapat mempengaruhi aktivitas peserta. Misalnya jarak yang ditempuh peserta ke tempat FGD itu juga boleh menjadi catatan ya. Nah, selanjutnya tempat pertemuan dan catatan ringkas mengenai sejauh mana ya tempat tersebut mempengaruhi peserta. Misalkan, apakah tempat tersebut cukup luas, menyenangkan peserta dan lain-lain. Kemudian jumlah peserta dan beberapa uraiannya yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kemudian deskripsi umum tentang dinamika kelompok. Contoh, gambaran partisipasi peserta. Apakah ada peserta yang dominan, peserta yang menunjukkan kebosanan, peserta yang selalu diam, dan lain-lain. Pencatat harus menuliskan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa lokal oleh peserta. Nah, pencatat juga memperingatkan kepada fasilitator kalau ada pertanyaan yang mengulangi komentarnya apabila fasilitator tidak dapat mendengarkan komentar peserta. Ya. Jadi pencatat ini meminta peserta untuk mengulangi komentarnya apabila fasilitator tidak dapat mendengarkan komentar peserta tersebut. Karena sedang mendengarkan komentar orang lain misalnya ya. Nah, kemudian menyiapkan perlengkapan FGD apa saja. Ya, jadi agar FGD ini berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Misalnya alat untuk mencatat hasil. Boleh notepad ya, notebook, kemudian laptop, tape ya, video recorder, kaset, baterai, kemudian petunjuk diskusi, serta gambar atau foto-foto apabila dibutuhkan. Jadi dengan adanya media rekaman, maka sikap verbal dan non-verbal dapat dilihat kembali setelah FGD selesai dilaksanakan. Nah, pertama kita lihat pembukaan FGD. Nah, pada waktu membuka diskusi, fasilitator itu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ya fasilitator memperkenalkan diri serta nama pencatat dan peranan masing-masing. Kemudian memberi penjelasan tujuan diadakan FGD. Selanjutnya meminta peserta memperkenalkan diri dengan cepat dan mengingat nama peserta dan menggunakannya pada waktu berbicara dengan peserta. Misalnya Ahmad gitu ya, nama dari Puskesmas A. Nah, si fasilitator menanyakan bagaimana Pak Ahmad tentang peran kader posyandu misalnya. Bagaimana Pak Ahmad tentang peran kader posyandu? Ya, jadi kita menyebutkan nama ya, memperkenalkan dan mengingat nama serta menyebutkannya pada saat kita akan memintanya untuk berbicara. Nah, kemudian menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk memberikan ceramah dan mengumpulkan pendapat dari peserta. Jadi tekankan bahwa fasilitator ingin belajar dari para peserta. Nah, kemudian menekankan bahwa fasilitator membutuhkan pendapat dari semua peserta dan itu sangat penting. Sehingga semua peserta akan mengeluarkan pendapat dengan bebas dan jujur. Nah, selanjutnya menjelaskan juga bahwa waktu fasilitator mengajukan pertanyaan, jangan berebutan menjawab pada waktu yang bersamaan. Jadi nanti akan digilir ya, atau kita minta bagaimana dari Puskesmas A atau Puskesmas B. Nah, pendapat dari Puskesmas A seperti itu. Kemudian memulai pertemuan dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum dan tidak berkaitan dengan topik diskusi di awal ya. Nah, kemudian pelaksanaan dan teknik pengelolaan FGD. Jadi kita mengupayakan atau mengusahakan agar orang yang dianggap ahli tidak hadir, misalnya bidan, dokter, lurah ya, di dalam FGD, ibu-ibu pengunjung posyandu.
Jadi kalau misalnya kita menghadirkan ibu-ibu yang tidak datang ke posyandu, dia lihat bidannya maka dia akan takut, ya dia tidak jujur nantinya. Sehingga orang-orang yang ahli tersebut tidak kita hadirkan. Tetapi apabila tidak dapat dihindari, maka dimohonkan kepada mereka untuk diam dulu atau mendengarkan diskusi. Nah, apabila ada ide atau saran itu bisa dikemukakan kepada fasilitator setelah diskusi selesai. Nah, beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam FGD, yang pertama klarifikasi. Jadi sesudah peserta menjawab pertanyaan, fasilitator dapat mengulangi jawaban peserta dalam bentuk pertanyaan untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Misalkan, apakah saudara dapat menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut? Ya. Nah, kemudian reorientasi. Agar diskusi hidup dan menarik, teknik reorientasi harus efektif, di mana fasilitator dapat menggunakan jawaban seorang peserta untuk ditanyakan kepada peserta lain, misalnya Ibu Tati misalnya atau Ibu Sri mengatakan bahwa beliau menyusui bayinya sampai 6 bulan. Bagaimana menurut Ibu Tati? Misalnya dia selalu diam ya. Jadi kita memberikan komentar dari ibu yang lain kepada ibu yang diam ini. Ya, kalau Ibu Tati bagaimana sampai berapa bulan Ibu menyusui bayi? Seperti itu. Jadi kita memberikan teknik reorientasi ya, sehingga peserta yang diam itu mau menjawab. Nah, kemudian kalau ada peserta yang dominan, maka fasilitator harus lebih banyak memperhatikan peserta lain agar mereka lebih berpartisipasi. Nah, jadi dapat juga dilakukan dengan tidak memperhatikan orang yang terlalu dominan itu, sehingga tidak mendorongnya untuk mengeluarkan pendapat atau jawaban. Nah, apabila tidak berhasil, maka boleh secara spontan fasilitator dapat menyatakan kepadanya untuk memberi kesempatan pada peserta lain untuk berbicara. Nah, kalau peserta yang diam, maka memberikan perhatian banyak kepadanya dengan menyebut namanya, mengajukan pertanyaan padanya ya. Nah, kemudian penggunaan gambar atau foto. Ya, dalam melakukan FGD, fasilitator dapat menggunakan foto atau gambar. Misalnya, memperlihatkan foto anak yang kurang gizi dan menanyakan, bagaimana keadaan anak ini, Bu? Atau apa yang kita harus lakukan sebagai ibu ya, melihat foto seperti ini. Ya, jadi kita harus bisa menggali keinginan si ibu untuk menjawab. Nah, contoh misalnya penerapan FGD. Upaya peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas. Nah, jadi sampai saat ini kebutuhan remaja akan informasi, pendidikan, pelayanan tentang kesehatan reproduksi masih sangat kurang ya, belum dapat terpenuhi. Nah, contoh puskesmas sebagai pelaksana pelayanan kesehatan reproduksi strata pertama diharapkan dapat mengisi kebutuhan remaja ya, mengingat semakin pesatnya pengetahuan tentang teknologi yang membuat remaja mudah untuk mengakses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dari berbagai media sesuai dengan kebutuhannya. Nah, namun sayangnya informasi yang diberikan oleh media belum tentu benar. Nah, salah satu hasil penelitian ya di tahun berapa itu menyebutkan bahwa pelayanan KRR di puskesmas masih belum maksimal. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya respon siswa SMP atau SMA terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja di puskesmas. Nah, hal ini karena kurangnya kesadaran remaja terhadap kesehatan reproduksi. Ya, jadi dengan demikian penyelesaian masalah kurang maksimal. Pelayanan KRR di puskesmas bukan hanya tanggung jawab petugas puskesmas, namun juga perlu adanya pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok remaja sebagai sasaran pelayanan KRR. Ini contoh ya. Nah, kegiatan pemberdayaan ini dapat berupa kegiatan diskusi, kemudian untuk mendapatkan data-data respon remaja terhadap keberadaan pelayanan KRR, serta model pelayanan diharapkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang kurang maksimal terhadap pelayanan KRR di puskesmas, maka diperlukan penelitian untuk menggali data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan faktor penyebab masalah. Nah, untuk itu dilakukan teknik FGD,
ya, guna menggali data yang diperlukan. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama adalah beberapa menit pertama sebelum FGD dimulai, yang merupakan saat yang kritis. Dalam waktu yang singkat, fasilitator harus dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk mengungkapkan pendapat, namun penuh pemikiran. Nah, sesudah memberikan penjelasan tentang tujuan FGD dan apa yang dikerjakan, ya, maka sangat penting untuk membuat pertanyaan terbuka untuk mendorong terjadinya diskusi atau debat, ya. Nah, jadi untuk tujuan ini, fasilitator bisa presentasi atau menampilkan visualisasi pada layar, ya, tentang KRR. Nah, kemudian berikan pertanyaan untuk memancing peserta presentasi, ya, yang baru saja mendiskusikan presentasi yang baru saja diberikan. Kemudian pada tahap ini, fasilitator bisa menanyakan berapa pertanyaan. Apa itu KRR, ya, kemudian apa permasalahan seputar KRR yang ada, kemudian boleh juga pengetahuan tentang adanya fasilitas pelayanan KRR, ya, yang sudah ada, dan lain-lain. Ya, contohnya misalnya, apa yang Anda ketahui tentang KRR? Ya, tanyakan semua ke seluruh responden, ya, bergantian. Selesai semua, sudah dapat informasi tentang itu, tanyakan lagi permasalahan apa saja yang dijumpai sehari-hari sehubungan dengan KRR. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apakah Anda tahu bahwa ada fasilitas pelayanan KRR di Puskesmas A? Atau pernahkah berkunjung ke sana? Jika tidak, kenapa? Dan seterusnya. Jadi pertanyaan terus digali untuk mendapatkan jawaban, ya. Nah, kemudian bagian keduanya itu bertujuan untuk mengeksplorasi aspek atau menjawab tujuan penelitian. Ya, contoh beberapa pertanyaan yang diajukan, apakah pelayanan KRR memang ada gunanya? Jika ya, kenapa? Ya. Nah, jadi nanti kegunaan, fungsi, berguna untuk mengerti kebutuhan pengguna, apakah Anda tertarik jika ada informasi tentang KRR atau pelayanan KRR, ya. Kemudian menurut Anda apakah jenis pelayanan KRR yang ada di Puskesmas A sudah cukup menampung permasalahan KRR yang ada? Nah, kemudian apakah Anda pernah memanfaatkan pelayanan KRR tersebut? Jika ya, bagaimana, ya? Jika tidak, mengapa? Gitu ya. Nah, apakah ada pihak lain gitu, selain Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan semacam ini? Nah, apa saran Anda untuk mengenalkan masalah KRR pada remaja? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saran Anda mengenai pelayanan KRR agar lebih baik? Ya. Nah, boleh lagi pertanyaan lagi, apakah Anda mempunyai ide bagaimanakah metode yang harus dijalankan agar KRR maupun fasilitas pelayanan KRR lebih efektif? Jadi setiap pertanyaan itu dikembangkan terus, ya, tergantung pada jawaban yang diberikan peserta. Jadi melalui teknik FGD ini dapat diperoleh data faktor penyebab, ya, kemudian masalah rendahnya kunjungan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan masyarakat, serta potensi yang dimiliki remaja agar angka kunjungan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas meningkat. Nah, kemudian kita akan mendapatkan kesimpulannya, ya, kesimpulan dari kegiatan FGD ini. Nah, ini digambar bisa dilihat minggu pertama, ya, pengembangan dan evaluasi tujuan topik FGD. Nah, kemudian membuat ringkasan metodologi yang akan dilakukan, waktu penelitian, biaya, detail, implementasi, lokasi, ya, rekrutmen, spesifikasi, topik yang dibahas. Minggu kedua kita membuat screening pertanyaan. Ya, nah, kemudian fasilitatornya siapa, kemudian rekrutmen. Minggu ketiga dan keempat itu pelaksanaan FGD, ya, dan umumnya dibuat dalam sebuah topik dengan 2 atau 3 sesi, ya, selama tiap sesi itu 1-2 jam. Nah, kemudian biasanya setelah itu kita membuat laporan FGD. Ya, jadi pelaksanaannya nanti seperti ini, setidaknya tornya, ya. Jadi topiknya apa, tujuannya, frekuensinya, jumlah peserta, undangan, tempat, perlengkapan yang dibutuhkan, kemudian desain petunjuk diskusi.
Nah, ini secara umum. Oke. Baik, selanjutnya kita ke etnofenomenologi ya. Nah, etnofenomenologi itu adalah suatu penelitian kualitatif juga ya. Nah, di sini pada penelitian etnofenomenologi kita akan melihat fenomenologi ya. Ya, di fenomenologi ini yang pertama kita akan melihat penelitian atau studi ya tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau memahami objek dengan mengalaminya secara sadar. Jadi fenomenologi adalah pendekatan penyelidikan terhadap pengalaman manusia. Ya, maknanya pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis, kritis, dan tidak berdasarkan a priori, prasangka, dan tidak dogmatis. Jadi fenomenologi ini adalah metode yang berdasarkan metode pemikiran ya. Nah, tidak ada teori dan tidak ada hipotesis. Nah, kemudian pada metode ini ada beberapa hal atau dua hal utama yang menjadi fokus. Yang pertama, textual description. Jadi apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena, apa yang dialami oleh aspek objektif. Ya, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Yang kedua ada structural description, bagaimana peserta mengalami dan memaknai pengalamannya. Jadi deskripsi ini berisi aspek subjektif yang menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalaman. Nah, jadi dengan kata lain, penelitian fenomenologi mencakup pertanyaan apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena atau peristiwa. Yang kedua, apa perasaannya tentang pengalaman tersebut. Yang ketiga, apa makna yang diperoleh bagi subjek atas fenomena itu. Ya, jadi dia mempunyai 4 karakteristik: deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Oke, baik, itu saja untuk hari ini. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.